Halo traders, kembali bersama saya Maruli Tua Sinambela. Rekan-rekan traders, mengawali perdagangan di awal pekan ini, kita dapat melihat bagaimana harga emas terpantau melemah setelah sebelumnya sempat naik di level tertinggi di dalam 6 minggu, rekan-rekan. Kalau kita memperhatikan pelemahan ini terjadi, sebetulnya karena kenaikan imbal hasil obligasi Amerika Serikat atau yang kita kenal dengan obligasi US Treasury, serta adanya ambil untung atau profit taking ini terjadi jelang rilis data ekonomi penting di Amerika Serikat. Kondisi pada saat ini sebenarnya lebih cenderung kepada wait and see. Nah, ini terutama kepada investor atau traders yang menanti sinyal lanjutan. Jadi sinyal lanjutan ini terkait dengan kebijakan arah moneter Bank Sentral Amerika Serikat atau yang kita kenal dengan The Fed. Kenaikan dari yield, nah ini menjadi daya tarik sebenarnya untuk emas sebagai aset, yaitu aset tanpa imbal hasil menjadi berkurang dalam jangka pendek. Salah satu fokus utama pada hari Selasa ini rekan-rekan perlu waspadai, yaitu Ketua Bank Sentral Amerika Serikat, Mr. Jerome Powell, ini akan dijadwalkan berpidato. Jadi kebanyakan dari para investor atau traders ini akan mencermati setiap pernyataan terkait dengan narasi inflasi, tentang suku bunga, pasar tenaga kerja. Nah, ini apakah akan membuka peluang pelonggaran terhadap kebijakan atau justru tetap bersikap hawkish, rekan-rekan. Untuk data job openings, JOLTS, nah ini akan jadi fokus perhatian seberapa kuat permintaan tenaga kerja Amerika Serikat. Karena angka ini bisa sangat mempengaruhi ekspektasi dari arah pergerakan dari suku bunga. Untuk besok di hari Rabu, nah ini fokus pasar ini semakin padat. Kenapa padat? Karena ADP Non-Farm Employment Service PMI hingga ISM Non-Manufacturing PMI ini akan menjadi gambaran kekuatan sektor jasa di Amerika Serikat. Sektor ini rekan-rekan menjadi tulang punggung ekonomi sebetulnya. Nah, sehingga perlu diperhatikan angka-angka. Jika terjadi angka-angka yang lebih tinggi dari ekspektasi, berpotensi menekan emas dan bisa mendorong dolar Amerika Serikat menguat. Nah, di sisi lain, kita juga perlu waspada untuk inventory persediaan minyak mentah Amerika Serikat. Kenapa? Karena harga minyak ini dapat kita lihat pada awal pekan dia cukup kokoh bertahan karena meningkatnya risiko geopolitik. Contohnya serangan-serangan daripada pesawat nirawak dari Ukraina, juga terhadap fasilitas energi Rusia, jadi menimbulkan kekhawatiran pasokan. Nah, ini ditambah lagi sebenarnya dengan ketegangan diplomatik antara Amerika Serikat dengan Venezuela yang menjadi faktor penopang daripada harga minyak. Pada hari Selasa, rekan-rekan perlu diperhatikan bahwa initial jobless claim ini akan menjadi indikator penting untuk memantau bagaimana kondisi tenaga kerja yang menjelang laporan ketenaga kerjaan Amerika Serikat yang lebih besar. Kalau puncaknya pada hari Jumat, rekan-rekan traders, ketika nanti kita melihat bagaimana rilis data Core PCE Price Index, indikator inflasi, nah ini akan menjadi favorit data atau informasi dari Bank Sentral Amerika. Karena data ini sangat-sangat krusial karena akan menjadi petunjuk apakah inflasi Amerika Serikat benar-benar terkendali atau masih menyisakan risiko. Nah, yang akhirnya nanti akan menentukan bagaimana harga emas bergerak. Jadi rekan-rekan traders, minggu ini pasar global akan bergerak dalam fase sensitif. Nah, terhadap data atau pernyataan daripada Bank Sentral Amerika, hati-hati rekan-rekan, karena akan terjadi volatilitas besar yang meningkat kepada emas ataupun kepada harga minyak mentah dunia. Sehingga rekan-rekan gunakan manajemen risiko dan disiplin di dalam trading. Itulah yang menjadi
kunci utama di dalam trading. Contohnya di harga emas, rekan-rekan, pivot berada saat ini di 4.233,96 sen dan resisten 4-nya ada di 4.329,62. Support 4-nya di 4.138,30 sen. Jadi rekan-rekan perlu diwaspadai penurunan melebihi di resisten 2 di 4.197 akan berpotensi ke 4.138,30. Dan untuk crude oil, rekan-rekan, dapat kita lihat bahwa saat ini pivot berada di 59 ya, dan resisten 4 di 61,25 sen, support 4 di 57,63 sen. Jadi apabila harga menembus resisten 1 di 59,85 sen berpotensi mengejar 60,55. Dan jika harga tidak berhasil menembus, maka potensinya kemungkinan masih akan berada pada range yang sideways. Salah satu peluang yang menarik rekan-rekan dapat kita lihat pada produk, yaitu di dolar yen, mata uang indirect. Pivot berada di 155. Kemudian, harga ini mengalami penurunan sempat pada hari kemarin di low-nya di level area 154-an, rekan-rekan. Jadi, secara teknikal masih mengalami penurunan untuk mata uang dolar yen. Jangan lupa rekan-rekan bahwa kita akan mengadakan seminar atau workshop live trading pada bulan Desember ini. Rekan-rekan jangan lupa daftarkan diri untuk ikut menjadi peserta. Jadi kita tidak akan membuatnya secara global, secara massal, tetapi kita akan melakukan workshop atau live tradingnya secara eksklusif saja. Semoga informasi ini bermanfaat rekan-rekan. Happy trading dan cuan selalu.